Media Vietnam soroti 3 pemain timnas Indonesia. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan kembali bergulir bulan ini. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi 2 laga pada ajang tersebut dalam waktu dekat. Timnas Indonesia akan 2 kali berhadapan dengan timnas Vietnam. Tim Garuda akan lebih dulu menjadi tuan rumah pada ajang tersebut, yakni pada 21 Maret 2024. 5 hari kemudian, timnas Vietnam akan mendapatkan giliran menjamu timnas Indonesia. Tim Garuda akan bertandang ke Stadion Mai Dinh, Hanoi. Media Vietnam mulai ramai membahas segala sesuatu mengenai pertandingan itu, seperti yang ditulis oleh The Tau 247. Mereka bahkan menyebut ada 3 pemain timnas Indonesia yang patut diwaspadai oleh timnas Vietnam. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka, dan Rafael Struijk. Menurut The Tau 247, Struijk adalah andalan striker terbaik yang saat ini ada di skuad timnas Indonesia. The Tau 247 juga memuji Rafael Struijk. Pemain keturunan Belanda itu dinilai sebagai sosok striker yang ideal. Hoki Caraka juga dinilai memiliki kekuatan yang bagus, baik di kaki kiri atau kaki kanannya. Potensi Hoki di masa depan pun dinilai cukup bagus. Sementara untuk Marcelino Ferdinand, The Tau 247 memberikan pujian yang cukup tinggi. Mereka menyebut Lino sebagai poros serangan timnas Indonesia meski usianya masih sangat muda. Benarkah Ole Romeni resmi diperkenalkan PSSI bulan ini? Penyerang FC Utrecht, Ole Romeni, resmi diperkenalkan PSSI sebagai calon pemain timnas Indonesia bulan ini, semenjak akun Instagram @football.indonesia mengungkap bahwa Ole Romeni eligible untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Banyak pencinta sepak bola tanah air yang berharap PSSI langsung bergerak. Sebab, Ole Romeni bukanlah penyerang kacangan. Sejak musim panas 2023, Ole Romeni bergabung dengan salah satu klub Liga 1 Belanda, FC Utrecht. Bersama FC Utrecht musim ini, Ole Romeni memang baru mengemas 1 gol dari 15 pertandingan. Namun, hal itu wajar karena ini merupakan musim pertama Ole Romeni bersama FC Utrecht sehingga membutuhkan masa adaptasi, sementara musim lalu ketika masih memperkuat FC Emmen, juga di Liga 1 Belanda, Ole Romeni mencetak 11 gol dari 33 pertandingan. Kehadiran penyerang grade A seperti Ole Romeni sangat diharapkan dapat mengisi lini depan timnas Indonesia. Terlebih jika timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ketajaman Ole Romeni sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Sejauh ini, PSSI memang belum bersuara perihal pendekatan kepada Ole Romeni. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, juga tidak menyebut nama perihal siapa penyerang keturunan yang tengah dibidiknya. Namun, sosok yang biasa membahas pemain keturunan dan dekat dengan sejumlah orang dalam PSSI, Rizky Hermawan, membuat unggahan menarik di stories Instagramnya, @ikyawan7. Ia menulis kata Ole, apakah ini pertanda Ole Romeni bakal diperkenalkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada FIFA Matchday Maret tahun 2024. Justin Hubner promosi ke tim utama Wolverhampton Wanderers. Pemain timnas Indonesia Justin Hubner naik kelas ke tim senior Wolverhampton Wanderers atau FC Wolves. Namanya masuk skuad untuk pertandingan Liga Inggris akhir pekan ini melawan Fulham. Pada awal pekan ini, netizen Indonesia sempat meramaikan hilangnya nama Hubner dari skuad U21 Wolves. Spekulasi soal kemungkinan pemain naturalisasi timnas Indonesia akan didepak mengemuka. Penyebabnya, jersey yang biasa dia pakai, nomor 3, juga beralih ke pemain lain, Aram Keto Diawa, untuk laga melawan Newcastle United U21 dalam lanjutan Premier League 2 pada hari Selasa 5 Maret. Ternyata ia bukan hengkang atau didepak, melainkan dipromosikan ke skuad utama Wolves yang berlaga di Premier League atau kasta utama Liga Inggris. Hal itu terlihat dari sejumlah fakta yang muncul pada hari ini. Namanya telah muncul dalam skuad Wolves yang tercantum di laman resmi Liga Inggris. Di sana tercantum nama Justin Hubner dan memakai nomor punggung 67.
Dalam kolom negara untuk biodatanya tertulis Indonesia. Namanya juga masuk dalam skuad Wolves yang akan menghadapi Fulham dalam laga pekan ke-28 Liga Inggris pada 9 Maret mendatang. Belum ada keterangan resmi dari pihak pemain atau klub soal perkembangan ini. Juga belum jelas apakah ia akan dimainkan dalam laga akhir pekan ini. Sebelumnya, ia tak pernah berlaga untuk tim utama. Tiga naturalisasi baru membuat harga timnas Indonesia melejit. Kehadiran tiga pemain naturalisasi baru di timnas Indonesia akan membuat harga skuad Garuda jadi melambung tinggi dan berstatus termahal di kawasan ASEAN. Timnas Indonesia mendapat kabar gembira jelang menghadapi Vietnam karena proses naturalisasi Martin Pais, Ragnar Oratmangun, dan Tom Hae sudah diterima DPR RI. Ketiga pemain tersebut berpeluang untuk membela timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 Maret dan 26 Maret mendatang. Perlu kami beritahukan pada pimpinan DPR RI telah menerima 3 pucuk surat dari Presiden RI. Kata Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad saat rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta pada hari Selasa. Andai resmi menjadi WNI dan memperkuat timnas Indonesia, para pemain naturalisasi tersebut tak cuma menambah kekuatan skuad Garuda, melainkan akan melejitkan harga pasar tim merah putih. Melansir dari laman Transfermarkt, diketahui bahwa Martin Pais, Ragnar Oratmangun, dan Tom Hae sama-sama punya market value yang sangat tinggi. Bahkan Tom Hae punya harga pasar yang sangat fantastis, yakni mencapai 3 juta euro atau setara dengan 52,14 miliar rupiah. Sementara Martin Pais berada di urutan kedua dengan harga 1,2 juta atau sekitar 20,86 miliar. Terakhir ada Ragnar Oratmangun yang memiliki harga 450.000 euro atau sekitar 7,82 miliar. Dengan masing-masing harga pasar yang dimiliki, ketiga pemain naturalisasi tersebut akan membuat market value timnas Indonesia semakin mewah. Jika resmi ketambahan mereka, maka diperkirakan harga timnas Indonesia naik menjadi 13,53 juta euro. Dan angka tersebut akan memecahkan rekor sebagai harga pasar timnas yang paling mahal di ASEAN.